Bertanding dengan rival sekotanya di fase 16 besar Liga Champions, Real Madrid membuktikan siapa raja Eropa sebenarnya. Dengan mentalitasnya sebagai raja Eropa, pemain-pemain Real Madrid berhasil membungkam seluruh supporter Atletico Madrid yang menyaksikan laga tersebut. Sebelum gue lanjut video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Dan jangan lupa menyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update-update terbaru tentang sepak bola dari channel Progressive Football. Seperti yang kita tahu, di babak 16 besar Liga Champions tersaji pertandingan rival sekota antara Real Madrid dan Atletico Madrid. Yang mana di sini Real Madrid saat bertandang ke kandangnya Atletico Madrid menggunakan formasi 4-3-3. Yang mana Ancelotti langsung menurunkan trio strikernya, yaitu Vinicius Junior di sisi kiri, Mbappe sebagai ujung tombak striker utama, dan Rodrigo di sisi kanan penyerangannya Real Madrid. Sedangkan sebagai tim tuan rumah, Atletico Madrid menggunakan formasi 4-4-2, yang dimana Diego Simeone ini menduetkan striker Antonio Griezmann dan Julian Alvarez. Tapi 4-4-2 ini tidak pakem. Pada saat bertahan, Atletico Madrid berubah menjadi 4-5-1, yang mana Antonio Griezmann mundur ke tengah sebagai penyeimbang lini tengahnya Atletico Madrid. Hanya menyisakan Julian Alvarez di depan yang siap menyerang dengan serangan balik yang cepat. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, para pemain Atletico Madrid mengejutkan para pemain Real Madrid, yang mana langsung mencetak gol cepatnya di menit pertama. Yaitu kalau kita lihat dari gol pertama Atletico Madrid ini dimotori dari Julian Alvarez yang memberikan umpan kepada Giuliano Simeone di sisi kanannya Atletico Madrid, dan Giuliano Simeone ini memberikan umpan tarik ke pertahanannya Real Madrid yang berhasil diselesaikan oleh Rodrigo de Paul. Di sini bisa kita lihat ya, taktik pertamanya Diego Simeone ini memberikan shock terapi kepada Real Madrid, yang mana taktiknya itu dengan mencetak gol secepat-cepatnya di awal pertandingan, dan terbukti berhasil. Pemain Real Madrid langsung shock ketika terjadinya gol pertamanya Atletico Madrid. Dan setelah itu Ancelotti merubah taktiknya dari 4-3-3 lalu menggunakan formasi 4-2-3-1, yang mana memasang dua gelandang bertahan, Luka Modric dan Tchouaméni. Di sini kaget. Di saat tiga gelandangnya belum siap, tiba-tiba Atletico Madrid melakukan serangan cepat setelah kick off. Dan ini panik, sudah terlewati tiga gelandangnya dan hanya 4 pemain. Di situ Atletico Madrid menggunakan serangan balik cepatnya, yang mana 5 pemainnya Atletico Madrid ini langsung mengurung pertahanannya Real Madrid. Di sini sangat shock juga Ancelotti, jadi langsung merubah taktiknya dari 4-3-3 ke 4-2-3-1. Setelah unggul 1-0 Atletico Madrid, berarti agregatnya sama ya, 2-2. Di ajang Liga Champions sekarang ini formatnya sudah tidak ada gol tandang, gol kandang sudah tidak ada. Jadi apabila di awal tertinggal 2-1 dan sekarang Atletico Madrid mencetak 1 gol, berarti skornya udah sama, agregatnya 2-2. Dan ini membuat panik Real Madrid, langsung melakukan penyerangan. Dan di saat Real Madrid melakukan penyerangan, Atletico Madrid ini pertahanannya sangat bagus, yaitu dia menggunakan formasi 4-5-1 yang seperti saya bilang tadi. Antonio Griezmann langsung mundur ke tengah, merapatkan baris tengah. Real Madrid hanya otak-atik menggunakan penguasaan bola dari kanan ke kiri. Tengahnya Atletico Madrid ini sebelum menembus garis pertahanan sudah rapat sekali mengikuti aliran bolanya Real Madrid. Misalkan bolanya ke kanan, seperti ada Valverde di kanan, pemain Atletico Madrid ini langsung menutup pergerakan di sisi kanan, dan sisi tengahnya pun langsung rapat karena ada 3 gelandang tengah, tidak kosong. Di sini aja Rodrigo hampir tidak berkutik di babak pertama. Shoot on goalnya aja kalah.
Real Madrid ini di babak pertama. Apalagi Vinicius Junior yang berhasil dikunci oleh Llorente. Marcos Llorente ini berhasil mengunci pergerakannya Vinicius Junior. Yang mana maksudnya mengunci pergerakannya Vinicius Junior ini, kalau kalian menonton pertandingan secara penuh ya, Llorente ini beserta Gimenez, terus ada Giuliano Simeone menutup celahnya Vinicius Junior untuk memberikan umpan kepada Mbappe. Jadi di sini Vinicius Junior bingung kalau sudah sampai depan, ini dia mau bagaimana lagi nih? Mau ngoper ke Mbappe ditutup, mau ngoper ke Bellingham ditutup. Jadi akhirnya mundur lagi ke Ferland Mendy. Ya sudah, jadi begitu-gitu saja. Dengan ditutupnya Vinicius Junior mematikan langkahnya, dan sekali dapat bola Vinicius dan Mbappe mendapatkan peluang. Mereka sama-sama egois. Jadi di sini tiga striker ini sangat egois, tidak memberikan kesempatan untuk rekannya. Apabila ada yang kosong, diumpan terus bisa menendang. Tapi nyatanya dua pemain ini sangat egois, berbeda dengan Rodrigo, selalu membuka ruang. Terus setelah mendapat bola dia bisa mengumpan, mengoper kepada rekannya, kepada Bellingham, kepada Modric. Dia tidak langsung menerobos ke depan. Apabila ditutup ya dia tarik ulur lagi ke belakang. Rodrigo itu seperti itu di pertandingan ini. Dan mungkin karena sering bertemunya Atletico Madrid dan Real Madrid baik di Liga Spanyol yang mereka lagi ketat-ketatnya di tiga besar, terus kemarin bertemu di Liga Champions juga di pertandingan pertamanya, di leg pertamanya. Jadi Diego Simeone ini sudah hafal cara bermainnya Real Madrid yang dengan bermain dengan serangan balik cepatnya. Jadi makanya Diego Simeone ini lebih memperketat lini tengahnya daripada lini belakangnya. Kenapa Simeone memperketat lini tengahnya daripada lini belakangnya? Yaitu kalau lini tengahnya rapat, jadi bisa memotong serangan baliknya Real Madrid. Dan ini terbukti selama pertandingan ini, baik di babak pertama, babak kedua. Mungkin hanya beberapa kali saja Real Madrid itu berhasil melakukan serangan balik cepat, tapi berhasil digagalkan setelah sampai depan kotak penalti. Hanya beberapa tendangan-tendangan, yaitu kayak Brahim Diaz setelah masuk. Brahim Diaz itu tendangannya juga tidak begitu efektif ya ke gawang Atletico Madrid. Di sini pinternya Diego Simeone sudah hafal pergerakan-pergerakannya, apalagi membaca pergerakannya Luka Modric. Di sini Rodrigo De Paul ini sangat pintar membaca pergerakannya Luka Modric, yang mana sudah berapa kali Rodrigo De Paul ini bertemu di lini tengahnya, bertarung di lini tengah pada saat bertemu Real Madrid. Jadi hafal. Cuman karena sudah lemah Real Madrid ini, maksudnya sudah lemah itu akurasi umpannya Modric ini bisa terbaca dengan mudah oleh Rodrigo De Paul taktiknya, karena sudah tidak ada gelandang orkestrator yang bisa setara dengan Toni Kroos. Biasanya di situ dulu ya, pada waktu jaya-jaya Real Madrid, maksudnya sekarang masih jaya, pada saat masih ada Toni Kroos dan Luka Modric diduetkan. Ini kalau Luka Modric buntu, ada Toni Kroos yang memecah kebuntuan tersebut. Jadi ya seperti itu. Rodrigo De Paul ini sudah hafal permainannya Luka Modric. Apalagi di sini Tchouaméni menurut gua sendiri belum matang dia di lini tengah, karena dia sebagai gelandang bertahan atau pemain jangkar, kurang produktif secara umpan-umpannya, membaca permainannya kurang matang. Dan Jude Bellingham ini dia sebagai attacking midfielder. Attacking midfielder ini, gelandang serang ini ya apa ya, belum bisa menembus celah-celahnya Atletico Madrid. Mungkin Jude Bellingham ini terinspirasi dari Zinedine Zidane yang bisa menembus apabila timnya buntu, bisa menembus pertahanan-pertahanan lawan dengan gocekan-gocekannya, terus umpan-umpannya. Tapi di sini di pertandingan ini Jude Bellingham berhasil dipatahkan oleh Gimenez. Ketatnya pertahanan Atletico Madrid ini membuat Real Madrid tidak bisa menciptakan satu gol pun hingga pertandingan normal berakhir. Itu tidak bisa mencetak gol sampai perpanjangan waktu 2 kali 15 menit.
Real Madrid pun tidak bisa mencetak gol dengan rapatnya barisan pertahanan Atletico Madrid. Dan jadi berlanjut ke adu penalti. Dan di sini yang menariknya, adu penalti, para pemain Real Madrid ini sudah hafal kelemahan dari Jan Oblak ini, yaitu yang mana di sini ada 2 gol tercipta ya. 3 gol tercipta mengincar sisi kirinya Jan Oblak. Jadi pemain Real Madrid ini, kalau dari pemain Real Madrid mengincar ke kanan, berarti kirinya kiper. Di sini ada Mbappe, Bellingham, dan Valverde. Dia selalu berhasil mencetak gol penalti ke sisi kirinya Jan Oblak tersebut. Dan yang menarik ya, di adu penalti ini Julian Alvarez tidak disahkan gol ya, karena apa? Kalau dilihat dari VAR-nya wasit, itu Julian Alvarez kepleset, terus kaki kirinya menyentuh bola dahulu. Jadi kaki kiri menyentuh sedikit, lalu baru menendang dengan kaki kanan. Tapi kalau kita lihat di tayangan ulangnya, gua pribadi yang nggak melihat ada sentuhan pertama dari Julian Alvarez. Itu belum menyentuh kalau menurut gua, karena tidak ada sentuhan sama sekali. Dan jadi golnya Alvarez penalti ini masuk tapi tidak disahkan. Terus Real Madrid dari Lucas Vazquez gagal, skor 2-3. Dan yang di sini menariknya, Llorente gagal karena kena tiang dari pemain Atletico Madrid ini. Dan yang menariknya di sini, penendang keempatnya Real Madrid, yaitu Rudiger, yang mana Ancelotti bingung antara memilih Rudiger atau Endrick. Ini di akunnya Real Madrid sendiri, Ancelotti bilang bingung dia antara memilih Endrick atau Rudiger. Pada saat Ancelotti melihat wajahnya Endrick merasa tidak yakin bisa mencetak gol penalti tersebut, karena ini pertaruhan besar, penalti terakhir, dan akhirnya Rudiger yang mengambil penalti itu, ditunjuk oleh Ancelotti. Dan benar perkiraan Ancelotti, dengan mentalitas Rudiger selama dia di Chelsea pernah mengambil tendangan penalti, benar berhasil mencetak gol kemenangannya untuk Real Madrid. Dan di sini sudah selesai antara pertandingan rival sekota dengan Real Madrid dan Atletico Madrid. Oke, sekian, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.